Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang modal. Sekarang kita akan mencoba memahamkan tentang penjurnalan modal BUMDes. Ya. Nah, pertama kali kalau modal itu yang harus kita ketahui adalah sumber perolehannya atau diperoleh dari mana modal itu. Nah, dari sumber perolehan itu kalau modal kemudian kan tentunya akan menjadi aset atau harta kita ya. Nah, itu diperoleh dari mana? Pertama biarkan untuk BUMDes diperoleh dari penyertaan desa. Nah, ini kita contohkan ada penyertaan desa nilainya 250 juta. Nah, ini nilainya ya. Kemudian ini kita contohkan juga dari hutang. Perolehannya kita peroleh dari hutang. Jadi dalam akuntansi itu modal ditambah hutang atau kewajiban sama dengan aset. Nah, ini kita contohkan ada hutang 100 juta. Nah, jadi modal itu harus dikenali dulu pertama sumber perolehannya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari penyertaan atau dari modalnya atau diperoleh dari hutang gitu ya, dari kelompok kewajiban. Nah, totalnya berapa nih? Totalnya 350 juta kok, 350 ribu. Nah, kemudian setelah tahu nilainya itu dalam bentuk apa ya. Nah, kan ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya barang ya gitu ya. Hutang pun juga bisa bentuk uang, bisa bentuk barang. Misalnya kita hutang mobil kan dapatnya mobil kan gitu ya. Nah, ini kita contohkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang ada berapa? Ada 200 juta. Yang dari penyertaan desa ini, yang dari penyertaan desa 250 juta nilainya, yang bentuknya uang 200 juta, yang bentuknya aset atau barang nilainya 50 juta. Kemudian yang bentuknya uang lagi adalah yang dari hutang. Nah, dari hutang ini bentuknya uang. Nah, setelah tahu kita ada bentuknya uang ya, pokoknya bentuknya uang, dan juga ada bentuknya aset atau bentuknya barang. Seperti itu ya. Jadi dari mana perolehannya, bentuknya apa. Lalu bagaimana menjurnalnya? Nah, menjurnal adalah meletakkan modal itu sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Jadi masuk kemana, didapatkan dari mana, seperti itu ya. Pertama, diletakkan di mana? Diletakkan di kelompok kas. Yang di kas itu tentunya kan duit-duit itu kan diletakkan di kas. Nah, di kas itu ada dua, ada kas tunai. Nah, yaitu kas tunai gampang lah, duitnya bentuknya tunai kita pegang, ditimpan di dompet atau di mana. Nah, kemudian ada lagi kas yang di bank, yaitu tentunya dalam bentuk rekening, duitnya disimpan di bank. Nah, ini kita contohkan ada kas tunai nilainya berapa? 50 juta. Terus yang bentuknya tunai, yang di bank berapa? Yang di bank 150. Jadi kita tadi terima penyertaan dari desa kan 200, berarti yang 50 dipegang tunai, yang 150 ada di rekening bank. Nah, kemudian yang hutang yang nilainya 100 juta juga ada di bank uangnya gitu ya. Jadi dalam bentuk apa? Dimasukkan kemana duitnya itu ya. Jadi kita tahu bentuknya duit, bentuknya uang, diletakkannya di mana modal itu gitu ya. Nah, bentuknya tunai atau disimpan di bank. Nah, asetnya gini. Nah, kemudian total duitnya 300 juta ya, ditambah barang kan ya nanti. Jadi ini duitnya 200 ditambah 100, yang 50 dipegang tunai, 150-nya yang dari desa ada di bank, yang dari hutang juga ada di bank. Total kasnya 300. Nah, kemudian selain dalam bentuk uang ini yang ada di kas, bentuknya ada aset. Asetnya berapa tadi nilainya? 50 juta. 50 juta itu jadi apa saja, berbentuk apa saja. Nah, misalnya kita ada di inventaris nilainya berapa? 10 juta misalnya. Kemudian ada di persediaan barang, misalnya ini usaha perdagangan gitu ya. Di persediaan nilainya 35 juta. Kemudian ada lagi di mana? Di perlengkapan nilainya 5 juta, berarti total asetnya 50 juta. Jadi harta kita terdiri dari kas dan aset. Kasnya berapa? 300 juta. Asetnya berapa? 50 juta, berarti nilai modalnya 350 sama dengan ini gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana menjurnalkan modal ini ke dalam aplikasi keuangan kita, aplikasi Aku BUMDes. Kita masuk di halaman perdagangan. Nah, yang pertama tentunya ada penyertaan nih, ada penyertaan dalam bentuk uang 200 juta.
yang di bank, yang hutang 100 juta, asetnya ada 50 juta. Nah, kita mulai dari sini ya, kita mulai dari sini, diletakkan di mana? Nah, modalnya diletakkan di kas tunai 50 juta, berarti ada kas masuk. Ya, kita pakai menu kas masuk, klik tambah, tanggal berapa, masuknya kemana? Masuk ke kas BUMDes, kas tunai BUMDes nih, kas BUMDes, klik OK. Nah, sebagai apa? Ya, diletakkan di kas tunai sebagai apa atau dari mana itu? Dari modal, ya, dari modal BUMDes. Nah, ini keterangannya apa? Penyertaan modal desa. Penyertaan modal desa, nilainya yang tunai 50 juta. Tulis 50 juta. 50 juta, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Yang tunai hanya di yang nilainya 50 juta, kemudian kita simpan. Terus kemudian ada lagi yang kasnya yang masuk di bank, ya kita klik tambah, tanggal berapa, kita catatnya, uangnya ada di kas di bank, kita cari, nah, kas di bank A misalnya, nah klik tambahkan, ini sebagai apa? Nah, sebagai modal juga tentunya ini, nah, yang ada di bank duitnya dari desa 150 juta, nah ini kita juga tulis modal, modal BUMDes. Uraiannya penyertaan modal desa juga ya. Nilainya 150 juta. Nah, ini klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah, ini ada satu lagi yang ada di bank. Didapat dari mana? Didapat dari hutang. Nah, ini nanti kita masukkan yang dari hutang. Nah, ini kita lihat dulu di neraca ya. Nah, modalnya ada di kas BUMDes, tunai 50 juta dipegang ya. Kemudian ada di bank 150 juta. Berarti kita punya modal berupa uang nilainya 200 juta nih ya. Nah, di sini juga dicatat total aktiva kita berupa uang 200 juta, ada di tunai 50 dan di bank 150. Itu dari apa atau sumbernya apa? Sebagai apa itu? Sebagai modal BUMDes. Masuknya di kelompok modal BUMDes. Jadi kita punya modal 200 juta, bentuknya duit ada di bank 150, ada di kas 50 juta. Nah, sekarang ada lagi nih yang masuk kelompok kas. Ya, ada di bank juga. Didapat dari mana tadi? Didapat dari hutang. Nah, caranya bagaimana? Kita nih kelas masuk, lagi klik tambahkan, tanggal berapa, masuk kemana? Misalnya sekarang masuk di kas di bank B kita hutangnya misalnya. Klik tambah. Sebagai apa itu? Sebagai hutang. Nah, kita cari. Nah, ini hutang bank. Kemudian tambah hutang ke bank misalnya. Hutang ke bank nilainya 100 juta. Nah, ini klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, coba kita lihat lagi di neracanya. Nah, sekarang kita mengelola uang berapa? Harta kita ada 300 juta. Yang 50 di kas, yang tadi dari penyertaan modal desa. Yang ada di bank A, ini dari modal penyertaan modal desa juga 150 juta. Yang ada di bank B 100 juta. Didapat dari mana yang di bank B ini? Didapat dari hutang. Nah, ada hutang bank 100 juta. Total modal kita itu terdiri dari apa? Terdiri dari hutang bank dan duit penyertaan desa tadi. 200 juta ditambah 100 ada 300 juta nih total modal ya. Nah, total pasifannya, total modalnya 200 ditambah kewajibannya 100 jadi total pasifannya 300. Oke, itu sudah ya. Jadi kita sudah punya uang yang ada di kas nilainya 300 juta nih, 300. Bentuknya duit nih. Nah, ini 300 bentuknya duit. Nah, kemudian selain terima duit, kita terima aset. Masuknya kemana aset itu? Ada yang menjadi inventaris. Berarti karena ini nggak berbentuk duit, kita nggak pakai kas masuk, kas keluar, kita pakai jurnal penyesuaian langsung ya. Nah, menu jurnal, kemudian klik tambahkan, tanggal berapa, kita mau nyatetnya. Masuk kemana? Masuk ke inventaris nih depannya. Sebagai apa itu ya? Sebagai inventaris, masuk ke inventaris. Kita cari, ketik aja di sini inventaris.
Nah, ini inventaris perdagangan misalnya. Nah, ini adalah inventaris penyertaan desa. Inventaris penyertaan desa bentuknya apa ya ditulis ya. Nanti misalnya printer, mobil, motor itu saja. Nilainya 10 juta. Ini sebagai apa itu? Dikeluarkan dari mana? Dari modal ya. Nah, itu ya. Karena bentuknya modal, didapatkan dari modal BUMDes misalnya. Klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah masukkan satu. Kemana? Ke inventaris. Kita lihat di neraca ya. Nah, sekarang kita punya inventaris perdagangan nilainya 10 juta. Didapat dari mana? Dari modal juga. Tadi kita modalnya 200, sekarang nambah tentunya jadi 210. Yang 10 bentuknya apa nih? Bentuknya ini menjadi inventaris perdagangan. Nah, kemudian ada lagi menjadi persediaan barang. Ya, kita sama pakai jurnal penyesuaian, klik tambah, tanggal berapa, masuknya kemana? Masuknya ke persediaan. Nah, ini persediaan barang. Kemudian klik OK. Nah, ini ureanya adalah penyertaan desa berupa barang, nah, misalnya, atau barang dagangan gitu misalnya ya. Nilainya berapa? 35 juta. Nah, ini dicatat sebagai apa lagi? Sebagai modal juga tentunya. Nah, ini ya, kita cari modal BUMDes. Kemudian klik OK, kita simpan. Nah, kemudian ada lagi menjadi perlengkapan, klik tambah, tanggal berapa, masuk ke perlengkapan ya, kita cari di sini perlengkapan. Oke. Nah, ini adalah perlengkapan penyertaan desa atau penyertaan desa berupa perlengkapan. Apa perlengkapannya tulis saja. Nilainya berapa? 5 juta. Dari itu sebagai apa lagi? Sebagai modal BUMDes. Klik OK, kemudian kita simpan. Nah, tentunya sekarang kita nanti cek di neracanya. Nah, uang tunai yang ada di neraca, uang tunainya tadi 50 juta ya. Nih 50 juta. Yang ada di bank A 150 juta. Nih dari penyertaan desa juga. Kemudian yang ada di bank B 100 juta didapat dari hutang gitu ya. Tadi ada hutang. Kemudian yang persediaan barang, kita punya persediaan barang sekarang 35 juta. Nah, kemudian ada inventaris perdagangan 10 juta. Kemudian ada perlengkapan 5 juta. Kita sekarang mengelola uang nilainya 350 juta. Atau aset kita, atau modal kita, harta kita, atau aktiva ini nilainya 350 juta. Didapat dari mana saja? Didapat dari hutang bank 100 juta. Didapat dari modal BUMDes 250 juta. Nah, 250 juta yang dari modal BUMDes ini bentuknya apa? Bentuknya uang dan bentuknya barang. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami. Jadi, modal BUMDes itu diperoleh dari mana sumbernya? Kita harus tahu dulu sumbernya. Dari penyertaan modal desa atau dari hutang. Nah, ini bisa menjadi modal semua. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk aset. Karena nanti kita akan meletakkan sesuai dengan bentuk-bentuknya ini. Nah, kemudian diletakkan di mana? Diletakkan di kas. Kas itu ada dua, kas tunai dan kas di bank. Kayak gitu ya. Kasnya ada kas tunai, ada kas di bank. Jenis kas tunai ya pokoknya duitnya yang kita pegang tunai gitu aja. Kalau duit kas di bank ya duitnya yang ada di bank atau buku bank ya, gampangannya seperti itu ya. Yang uangnya tentunya dimasukkan di sini di kas tunai atau kas di bank. Kemudian yang berbentuk aset, jadi apa saja itu modal yang berbentuk aset itu? Ada yang jadi inventaris, ada yang masuk ke persediaan, ada yang masuk ke perlengkapan. Total asetnya 50 juta. Kasnya 300, uangnya 300, asetnya 50, berarti menjadi 350 juta. Nah, ini modalnya juga 350 juta. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.